Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Ini sudah 54 menit dari yang dijanjikan dan dia belum datang. Luar biasa. Ini macam mau kuca-kuca anak satu ini. Aduh, Tuhan Yesus kasih kami sabar. Aduh Kak Jenny, aduh sorry banget ya aku telat janjian, oh my god Kak Jenny, sorry banget. Janji sama kakak Jenny ini jam berapa? Ini sudah 54 menit saya duduk manis di sini tunggu kau. Katanya kau bilang kita jalan sama-sama. Sorry Kak, sorry. Aku tuh tadi telat ngumpulin tugas, akhirnya aku diceramain deh dosen aku panjang kali lebar. Maaf ya Kak, aku yang salah. Luar biasa. Jadi kau kerjain kau punya tugas tuh kapan sampai kau akhirnya terburu-buru? Semalam Kak, cuma ada bahan yang harus aku beli, tapi karena Dosen dia kasih kau tugas itu sudah dari kapan? dari minggu kemarin sih Kak. Minggu kemarin itu berarti sudah minggu tuh 7 hari balong kau kerjakan. Kau kerjakan baru tadi malam. Iya. Pintar sekali kau Aku begini. males Kak, cepet-cepet. Aduh, begini yang kita pun negara ini mau maju bagaimana? Ade, kok kenapa? Niko kamu dari luar, kasur aku kotor, bangun. Kok kenapa? Aku habis ngerjain PR nih, begadang panjang banget Ya udah hari ini. bangun, jangan di situ, ya ampun, bangun gak? Kamu dua nih kayaknya punya masalah sama. Luar biasa. Baru kerja tugas tadi malam atau bagaimana? Iya, sampai jam 1 Kak. Begini yang bikin kita pun negara ini susah sekali maju. Aduh kakak ini pusing yang kamu dua. Kau duduk sini. Daripada nanti kau punya kakak perempuan nih dia bakal lagi lagi sini. Kau duduk sini. Ngantuk banget pasti ya? Iya Kak. Ini pusing banget ya? Sama Kak. Dosen sudah kasih dari 7 hari yang lalu. Sudah lewat 1 minggu. Lalu hamin cuma sekian jam ditulis. Maksimal tidak? Karena Kak, itu lebih menarik kalau kita ngerjainnya H-1 Kak. Iya Kak, kita tuh orang-orang deadliners. Iya. Orang-orang deadliners nggak bakal survive di dunia kerja yang lebih jahat. Biasain tuh kebiasaan kayak gini tuh dikurangin tuh. Kamu dua tahu gak tidak? Kak Jen ini punya cerita. Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Jadi ada satu orang nih, dia punya nama Ted. Ted ini, dia tuh pemain sepak bola berbakat. Wow. Cuma dia tuh pemalas. Kayak kamu dua begini sudah. Dapat suruh pergi latihan, pemalas. Pergi main, pemalas. Padahal tadi Kak Jen bilang apa? Dia tuh berbakat. Terus begini, suatu hari dia punya papa tuh Tuhan panggil, alias meninggal. Oh. Tapi anehnya adalah setelah dia punya papa meninggal, dia tuh semakin rajin untuk latihan. Dan akhirnya dia punya bakat, potensi itu semakin maksimal. Terus waktu orang tanya begini, kenapa kau rajin sekali latihan? Dia bilang begini, karena pasti papa saya mengawasi saya dari atas. Aduh. Wah. Bayangkan kita punya Bapa Surgawi yang mengawasi kita nih 24 jam non-stop, tidak ada pause, tidak ada stopnya. Kalau Bapa di sorga lihat kamu orang dua punya kelakuan nih, kira-kira menurut kamu dua bagaimana? Tapi kan Kak, sekolah sama pekerjaan nggak ada urusannya sama rohani Kak. Emang Tuhan perhatiin juga. Jangan salah. Ini jangan salah. Makanya waktu dapat suruh pergi komsel, jangan absen. Kolose 3 ayat 23. Masih ingat tidak? Apa tuh Kak? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu tuh apakah termasuk dengan kita punya studi? Masuk, kan segala sesuatu. Berarti tidak ada tuh hubungannya dengan yang rohani dan tidak rohani. Karena semuanya itu sebenarnya rohani. Karena kita diawasi juga sama Tuhan dari atas. Gitu. Makanya itu,
Tapi gimana caranya Kak mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan? Padahal kan sebenarnya kan buat guru. Iya, buat dosen. Iya. Memang sih, buat dosen dan segala macam. Tapi tahu nggak, caranya kita untuk bisa menjadi terang dan ngomong tentang Tuhan adalah dengan menjadi kitab terbuka dalam kehidupan kita. Kitab terbuka dalam kehidupan kita. Maksudnya? Yes, kitab terbuka adalah apapun yang kita lakukan, orang itu kan ngelihat. Ya. Lu bayangin kalau lu seorang Kristen, lu nggak maksimal di dalam dunia kerja, dunia kuliah, dunia sekolah. Gimana kita mau ngomong kalau Tuhan kita tuh keren, tapi anak-anak mudanya males banget. Kayak Kam 2 itu tadi. Terus gimana nih Kak caranya memuliakan Tuhan lewat sekolah ataupun lewat pekerjaan kita? Be maksimal di dalamnya. Contoh nih, Ya. kalau disuruh kerjain tugas, jangan hamin 1, 2, 3 jam baru kerja. Gak bakal maksimal. Nih, ini lagi nih, sama juga. Disuruh kerjain, udah dikasih ini, hamin sekian jam baru kamu kerja. Apakah itu maksimal? Tapi, Tidak kan? Tapi inspirasi datangnya malam-malam Kak. Iya Kak, Salah. Itu baru datang Salah. inspirasinya. Emangnya malam itu baru nanti hari ke-7 baru malam? Oh iya Kan benar. malam kan udah dari 7 hari. Iya. Bener juga ya. Benar juga. Ininya jalan, jangan cuma ini doang yang jalan. Nah, tapi nih Kak, misalnya kita mau berubah, tapi kita udah terlanjur dicap sebagai orang yang malas. Ini mah deadliners, pasti dikerjainnya H-1. Gimana tuh Kak? Padahal sebenarnya kita mau berubah nih, tapi kita udah terlanjur dicap kayak gitu. Kamu mau hidup dalam legalitas orang ngomong? Hanya karena kamu dibilang deadliners, terus kamu mau jadi seorang deadliners mulu? Enggak lah. Alkitabnya aja bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wah. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu jangan didengerin ya Kak? Jangan didengerin, jadi maksimal aja. Caranya gimana? Tetap aja jadi yang terbaik, yang maksimal. Hasil kan nggak bakal mengkhianatinya. Kalau IP kamu bagus, nilaimu bagus, orang juga lama-lama ngomong, ah dia nih bukan deadliners, nilainya bagus mulu. Kan point of view dan perspektifnya mereka juga nanti berubah-berubah. Gitu. Tapi Kak, kalau kita udah maksimal nih Kak, Mm. tapi kita punya kekurangan-kekurangan yang bikin kita jadi nggak maksimal. Contohnya kayak keuangan, atau temen aku tuh yang disabilitas, nggak punya tangan. Jadi dia rada susah gitu untuk memaksimalkan dirinya gitu. Jangan salah, disabilitas sekarang, teman-teman disabilitas sekarang itu punya banyak tools yang buat mereka tuh bisa mengerjakan seperti orang biasanya. Orang biasanya. Kalau yang penuh keterbatasan aja bisa maksimal, masa kau yang full haleluya ini tidak bisa? Kan lucu. Gitu. Emang Kak ukuran maksimal atau suksesnya Tuhan tuh kayak gimana sih Kak? Iya. Simpel sih. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berarti kalau semuanya kita punya pemikiran bahwa tidak ada yang rohani non-rohani, tapi secara holistik itu semua untuk Tuhan. Kamu mau kasih untuk Tuhan cuma 80%? Enggak kan? Kamu mau dikasih standarnya 50%, terus kamu cuma mau sampai 50%. Padahal kamu tuh bisa sampai 100%. Nggak mau Kak. Nah, sama. Lakukan yang terbaik di dalam segala hal. Itu bukan cuma kita ngomong tentang agar Tuhan senang, kagak. Itu juga bagus loh buat kita. Bayangin, kamu mau masuk di satu komunitas, orang tuh welcoming kamu karena mereka tahu track recordmu itu bagus. Orang tuh jadi mau kerja sama kamu karena mereka tahu ini anak kalau kerja profesional. Janji jam 12, bukan jam 12 lewat 53 menit. Gitu. Berarti Kak, apakah prestasi di sekolah dan pekerjaan itu termasuk ukuran suksesnya Tuhan? Prestasi itu bukan ukuran, tapi prestasi itu adalah cara agar kita itu menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Karena yang namanya saksi, kita juga harus excellent dong. Kan kita nggak bisa ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu keren, tapi kita punya kehidupan tidak mencerminkan itu. Makanya prestasi-prestasi ini itu bukan untuk aku udah dapat piala ini nih, keren. Aku udah dapat ini nih, aku udah dapat ini nih, aku udah no. Tapi tentang aku bisa dapat semua ini karena Tuhan juga bekerja di dalamnya. Wah, bener banget Kak. Tapi Kak, ada teman aku yang adiknya itu mungkin emang gak terlalu pinter di akademik. Tapi dia jago nih di bidang olahraga segala macam. Tapi rapotnya tuh selalu jelek, bahkan dia pernah gak naik Kak.
terus akhirnya dikatain deh sama teman-teman sekelasnya sampai dia tuh sedih banget. Nah, kalau kayak gitu gimana, Kak? Nah, ingat nih anak muda. Tidak semua orang itu bisa excellent banget di dunia sains. Ada yang excellentnya di dunia sosial. Ada juga nih yang excellentnya itu di dunia seni. Ada juga yang excellentnya itu kalau ngomong tentang dunia sosial. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting adalah kita itu tetap memaksimalkan potensi kita yang paling besar, tapi kita juga berusaha untuk semua kekurangan kita itu kita mulai perbaiki perlahan-lahan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau macam misalnya ya just in case one day aku nih nggak minta. Tapi kalau misalnya kalian lebih excellent di satu bidang terus yang di bidang lain kurang begitu bagus, udah diperbaiki aja pelan-pelan. Orang-orang mah dari luar selalu kan hanya bisa jadi komentator. Iya. Beli pulsa kita juga tidak. Iya. Beli kita jajan juga tidak. Beli kita makan juga tidak. Bener. Hobinya jadi komentator. Bener-bener. Ya welcome to Indonesia. Berarti justru kita harus fokus dengan kelebihan kita, bukan kekurangan ya, Kak? Ya, jadi selain kita fokus dengan kelebihan kita juga perlahan-lahan memperbaiki kekurangan kita. Wah. Gitu. Bagus banget tuh, Kak. Jadi kita tetap excellent, orang mengenal kita tuh excellent. Tapi ya semua yang excellent kan ada kekurangan. Tetap aja diperbaiki sambil jalan gitu. Jangan kita cuma fokus aja di depan terus kita nggak perbaiki yang di belakang. Bisa jadi itu one day bisa jadi batu sandungan buat kita. Oke, Gitu. tetap harus diperbaiki. Yes, kuncinya itu. Karena itu yang dibilang toh sama banyak-banyak quotes bahwa hidup itu adalah proses pembelajaran seumur hidup. Wow. Proses pembelajaran seumur hidup. Yes, cuma hanya waktu kita mati masuk kubur baru kok nggak belajar. Berarti seumur hidup belajar terus. Yes, belajar terus makanya aku jadi dosen. Begitulah. Nah kak, Ah, kalau apa nih? ngomongin tentang belajar tadi kak, untuk menuju ke excellent itu, pasti kita ngalamin kegagalan kak. Yes, benar. Cara manage-nya gimana kak? Karena kan orang pasti akan langsung putus asa, nggak mau lagi ngelakuin itu gitu. Ini salah nih, point of view salah. Ketika melihat kegagalan, jangan jadikan itu jadi tembok kita untuk kita tuh tidak melompat. Anggap saja itu jadi batu loncatan. Bahwa, oh saya gagal. Jangan berhenti di, saya gagal. Gitu. Terus kamu dengar lagu galau seharian gitu. Terus kamu meratapi, terus kamu menangis, lalu kamu menangis ke batuan. Tuhan, kenapa aku begini? Cuma sampai di situ? Enggak. Tapi coba deh. Setiap kegagalan itu dianalisis. Kira-kira saya kurang apa ya sampai saya gagal? Nah, terus mulai dianalisis. Berarti apa ya selanjutnya yang harus saya lakukan agar ke depan saya nggak gagal lagi? Oh, ternyata saya kurang ini ya. Berarti nanti di kemudian hari ininya harus dikurangi nih. Ininya yang harus ditambahin. Gitu. Jadi jangan melihat kegagalan itu sebagai titik di mana ya udah selesai, karepmu Tuhan, udah nggak mau gitu. Jangan. Tapi gunain itu untuk kita tuh belajar sama-sama bahwa ada yang harus diperbaiki. Itu proses untuk memperbaiki diri. Bukan untuk menutup diri dari dunia yang indah dan penuh dengan pelangi dan indah ini. Berarti kegagalan juga termasuk di dalam proses menuju excellence itu? Yes. Nobody is perfect kan? Iya. Dalam satu hari aja pasti ada hujan, ada guntur. Dalam 365 hari di Indonesia pasti ada banjirnya. Iya. Pasti ada gempanya. Ya itu juga menunjukkan gitu loh, bahwa hidup kita ini tidak hanya ada pelangi dan langit biru gitu. Akan ada langit yang abu-abu, lalu ada guntur, ada hujan-hujan lucu, ada petir gitu. Semua hidup kita ini Hujan ada lucu. seasonnya, ada musimnya. Iya. Dan semuanya terus berganti gitu. Jadi lihatlah kegagalan ini hanya bagian dari perjalanannya kita. Wow. Gitu. Lu kalau hidup di tempat yang semuanya panas, rindukan sama hujan? Iya. Iya sama kayak gitu. Jadi hidup itu nggak bisa lurus lucu. Karena jalan aspal aja ada tuh naik gunung turun gunung berkelok-kelok turun sampai bikin kepala pusing. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada kak. Apa tuh? Berarti masih ada nggak sih kesempatan untuk di negara kita nih untuk jadi orang yang sukses walaupun pernah gagal, walaupun pernah jatuh, masih tetap bisa sukses gak kak di negara kita ini? Malah, Ade, kau lihat tuh semua orang yang 10 besar pengusaha terbaik lah, CEO terbaik lah, perusahaan terbaik lah. Kalau
track down ke bawah ya, dalam perjalanannya mereka itu banyak gagalnya. Bukan cuma langsung tiba-tiba ting naik kayak begini langsung dapat. Lu pikir FYP? Semuanya tuh butuh proses, dan kalau kita gagal berkali-kali, apakah kita masih punya peluang untuk sukses? Iyalah, masih lah. Langit masih biru, hari masih panjang, maka kita juga punya masa depan yang penuh harapan seperti yang Tuhan janjikan. Itu. Nah, buat orang-orang yang mungkin susah cari pekerjaan gitu, atau menganggur bertahun-tahun gitu, apa mereka memuliakan Tuhan nggak, Kak? Mereka tuh juga memuliakan Tuhan loh. Dengan cara apa? Mereka terus bekerja keras melakukan yang terbaik di saat situasi mereka seperti itu. Jadi mereka tidak menyerah, tidak give up dengan suasana atau dengan situasi mereka, tapi mereka mau tetap melakukan yang terbaik, tetap mau bekerja, tetap mau melakukan hal yang halal. Di situ pun mereka juga memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan ini bukan cuma yang penuh dengan cahaya di atas, mereka udah jadi apa segala macam, tidak. Tapi dalam setiap tahap-tahap demi tahap sampai ke puncak itu, semuanya memuliakan Tuhan. Begitu. Karena itu Alkitab bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam segala hal. Gitu. Paham sampai di sini? Paham, Kak. Paham ya? Apa nih? Kalau aku memaksimalkan hidup aku nih, Kak. Aku memaksimalin semuanya dari pekerjaan, sekolah, studi dan lain-lain itu, Kak. Aku bisa majuin Indonesia nggak, Kak? Oh, bisa banget. Bisa jadi presiden nggak, Kak? Bisa banget, kenapa tidak? Karena semua yang kita kerjakan itu kan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita, yang artinya kita kan menjadi dampak. Bayangin nih, kalau misalnya Niko, kau tetap excellent di studimu, kau naik ke kuliah, kau tetap excellent, kau tetap melakukan yang terbaik. Terus setelah itu di tempat kerja tetap juga jadi orang yang excellent. Masa bos kau cuma kasih kau cuma jadi staff? Gak mungkin. Dan pintu-pintu berkatmu tuh akan terbuka lebar banyak kemana-mana. Karena mereka tahu setiap kita kerja sama dengan Niko ini profesional. Niko ini selalu berikan yang terbaik. Kalau disuruh jalan 1 kilometer, dia selalu jalan 2 kilometer. Maksudnya adalah kalau dikasih batasnya hanya 100, kamu tuh mau lakuin sampai 200%. Wow. Kalau kayak begitu, tidak mungkin kamu tuh jalannya cuma sampai di situ. Tapi kamu akan terus sampai ke atas. Karena kembali lagi, siapa sih yang berada di hadapan raja? Bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang excellent di bidangnya. Jadi apakah kita bisa memajukan Indonesia? Bisa banget. Bayangin nih, anak muda sekian juta populasinya. Kalau semuanya excellent, Indonesia ini bakal keren banget. Wow. Setuju. Itu dia. Jadi untuk memajukan Indonesia itu bukan harus orang yang sempurna dengan usaha yang sempurna ya, Kak? Betul. Karena memajukan Indonesia pun selalu ada naik turunnya, ada gagalnya, ada suksesnya, tapi tetap maju ke depan. Gitu. Dimulai dari tepat waktu. Yes. Jadi besok sudah tidak ada lagi ya, Kak Jen harus menunggu 54 menit gitu ya. Karena kita kan bukan beda wilayah waktu Indonesia Timur dan Tengah kan. Nah, jadi jangan kau bilang jam 1 nanti kau muncul jam 2. Itu Kak Jen langsung pergi. Oke, Kak Jen. Kau juga ya, ingat ya kau ya, Niko ya. Oke, sampai sini aman? Aman. Kita bungkus ya? Bungkus. Oke. Nah, sahabat, kita sudah membahas banyak hal hari ini tentang bagaimana sih Tuhan ingin kita berperilaku dan bersikap pada saat belajar, bekerja, dan bagaimana seluruh aktivitas itu pun itu bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami senang sekali nih untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam komunitas dan mengisi form melalui link atau QR Code yang tertera di layar. Kalian berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara apa? Gratis! Juga jangan lupa nih untuk download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan Android. Untuk membantu teman-teman
dan saudara nih untuk belajar Alkitab lebih dalam, lebih signifikan, dan lebih menyeluruh dalam komunitasnya kalian. Bahkan nih buat teman-teman nih, Alkitab ini ya itu diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Dan juga nih buat teman-teman yang di dalam komunitas, gak usah takut deh sekarang kalau kalian itu dapat pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Karena Alkitab Raihlah Hidup ini itu bisa banget membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. So, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Raihlah hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.